Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan masih tetap semangat kan? Oke, kembali lagi dengan Sigma di sini. Readingan kita kali ini adalah aku akan ngepoin ada seseorang yang diam-diam naksir kamu. Siapa dia? Oke, aku akan kepoin ya. Disclaimer, ini adalah bacaan general, jadi energinya bisa pas dengan kamu ataupun tidak sama sekali, dan energinya bisa terbolak-balik juga ya, karena ini bacaan banyak orang dan tidak ada batas waktu. Jadi saat kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kamu bisa menonton ya, tidak ada batas waktunya untuk bacaan ini ya. Oke, siapa sih seseorang yang diam-diam suka sama kamu, naksir sama kamu ya? Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe aku, yang selalu mendukung dengan komen positif, dengan like ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, salam kenal dan selamat menonton ya. Oke, aku akan cek untuk beberapa kartu ya yang terlihat. Siapa dia yang naksir kamu diam-diam? Oke, udah aku buka untuk 4 kartu ya. Ada The Cross. Jadi seseorang di sana adalah orang yang cerdas ya. Terlihat banyak yang dia di sini tuh sebenarnya ini adalah arti kerumitan untuk suatu pilihan ya. Dan ini adalah orang yang cerdas ya. Dia banyak sekali ide-ide dalam pikiran dia ya. Atau bisa juga seseorang ini adalah orang yang pernah membantu kalian ya. Entah dalam hal apa. Jadi seseorang ini yang terbaca di sini energinya adalah orang yang naksir kamu diam-diam adalah orang yang pernah membantu kamu atau kamu pernah membantu dia. Dalam hal apa aku tidak pasti ya. Jadi ini adalah seseorang yang pernah menolong kamu atau yang kamu pernah menolong dia dalam hal apapun itu ya. Dan juga bisa diartikan di sini adalah orang yang suka traveling ya. Suka traveling, suka jalan-jalan atau ketemu kalian ini di suatu jalan, perjalanan juga bisa ya. Dan juga di sini adalah terlihat juga orang yang memiliki jarak jauh dengan kalian ya, entah ini beda jarak umur, entah mungkin jarak alamat begitu ya. Orang ini adalah orang yang diam-diam naksir kamu. Kemudian kartu selanjutnya, dia adalah orang the gentleman. Jadi seseorang yang diam naksir kamu ini adalah orang yang punya energi maskulin, dimana dia memiliki jiwa pemimpin, punya karisma, dan juga bisa juga diartikan bahwa dia ini orang yang tegas gitu ya, tegas kalau bicara ini. Walaupun dia perempuan ya, aku nggak bacain energinya ya. Jadi kamu misalkan yang nonton laki-laki, dia perempuan, dia ini punya energi maskulin, dimana dia adalah orang yang mandiri, yang tegas, yang berkarisma begitu ya. Dan bukan orang yang manja. Tapi kalau misalkan kamu yang menonton perempuan, berarti udah jelas dia ini adalah sosok laki-laki yang kebapaan begitu ya. Dia berwibawa, punya karisma, mandiri ya. Entah ini juga ada terlihat dia ini ada yang sebagian dari mereka ini pemimpin ya, mungkin dia punya usaha sendiri, dia bos begitu ya. Dia walaupun dia nggak punya karyawan, tapi dia ada juga sebagian dari mereka ini adalah orang yang punya usaha sendiri, bukan karyawan begitu ya. Kalau misalkan dia ini di karir ya, kalau misalkan dia ini karyawan, yang terlihat energinya adalah dia ini jabatannya udah bagus, dia punya bawahan-bawahan begitu ya. Dia udah senior lah gitu ya. Kemudian kartu selanjutnya adalah dia orang yang suka di rumah, orang rumahan, tidak suka nongkrong, dan dia setiap keluar ini misalkan keluar bukan nongkrong ya, tapi dia tuh akan memanfaatkan waktunya ini sebaik mungkin ya. Jadi bukan orang yang suka nongkrong-nongkrong, hura-hura di luar, bukan ya. Dan dia ini adalah orang yang kritis, yang suka berargumen, dan juga orangnya ini adalah orang yang hangat kepada keluarga, family man, family woman. Bisa juga dia ini selain hangat dia juga sayang dengan keluarga. Mungkin orangnya ini karena orang rumahan ya, dia tidak suka nongkrong. Bisa juga dia ini adalah orang yang pembawaannya itu nyaman, tenang begitu ya. Jadi kalau orang lihat dia ini pembawaannya tenang gitu. Karena adem gitu ya. Kalau rumah ini kan berarti kan nyaman, tenang begitu ya. Bukan orang yang pokoknya bukan orang yang aneh-aneh lah begitu orangnya ya, kalem begitu ya. Kemudian orang yang diam-diam naksir kamu,
dia ini adalah orang yang mudah stres ya, mudah stres, banyak gangguan-gangguan di hidupnya begitu ya. Sebenarnya dia orang yang mudah stres, mudah galau gitu ya. Dan juga bisa diartikan di sini adalah orang yang dia dia sedikit toksik sebenarnya ya. Dalam arti apa? Oke, mungkin kalau misalkan dia bukan kelakuan yang toksik, bisa juga dia ini pernah mengalami hal toksik ya di relationship sebelumnya ya. Jadi mungkin dia lihat kamu ini kalem, lihat kamu ini tenang, lihat kamu ini kok bisa gitu ya dibawa untuk relationship ya. Jadi nanti seseorang ini mendekati kamu gitu ya. Memang saat ini masih diam-diam saja walaupun dia naksir dengan kamu gitu ya. Oke, kemudian aku akan lihat lagi seseorang di sana siapa sih yang diam-diam naksir kamu. Aku akan buka lagi untuk 4 kartu ya. Nah, di sini udah jelas ya. Seseorang adalah yang jarak jauh dengan kamu. Rumahnya ini kayaknya jarak banget ya, jauh banget gitu ya, berjarak dengan kamu ya. Walaupun satu provinsi, tapi dia beda kota begitu ya. Atau mungkin misalkan kamu ini satu apa namanya, jaraknya dekat misalkan ya, tapi dia ada jarak umur dengan kalian ya. Jadi dia itu naksir kamu ya. Bisa juga ini diartikan ada jarak umur kalau misalkan bukan jarak tempat wilayah begitu ya. Dan juga orangnya masih sama seperti yang tadi ya, orangnya ini suka bepergian sebenarnya ya, walaupun orang rumahan tapi dia tuh banyak sekali dia kerjanya ini menghabiskan waktu untuk bepergian gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya juga suka jalan-jalan, cuman untuk nongkrong-nongkrong apa ya, hal-hal yang tidak penting itu dia tidak suka begitu ya. Kemudian, nah masih ada lagi kembali untuk dia ini adalah orang yang kreatif. Dia ada hal toksik lagi ya, mungkin kayaknya nih kalau ini kan kelicikan ya, pengkhianatan ya, bisa juga seseorang ini pernah mengalami pengkhianatan di hubungan sebelumnya ya. Jadi saat mendekati kamu ini, tapi seseorang ini udah sembuh sih dari masa lalunya ya. Yang terlihat juga bahwa nanti mungkin suatu saat kalau kamu udah benar-benar dekat dengan dia, nanti dia akan curhat tentang masa lalunya atau mungkin akan menceritakan masalah-masalah dia sebelumnya ya. Tapi yang aku lihat sih seseorang ini udah selesai sih ya. Tapi dia masih ada trauma-trauma sedikit sih dengan pengkhianatan, dengan kelicikan begitu ya. Mungkin dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian orangnya ini saat ini masih sedang bingung betul. Berarti memang dia itu diam-diam naksir kamu, tapi dia masih ada kebingungan, tidak kepastian. Karena bisa jadi dia itu belum menunjukkan apa perasaannya gitu ya, belum mengekspresikan perasaannya kepada kalian ya. Mungkin baru kode-kode. Mungkin juga kan tadi ada juga yang kalian ini ketemu di sosial media ya. Ada yang kalian ini ketemunya di sosial media, mungkin dalam arti ketemu itu maksudnya kenalnya di sosial media. Ada yang juga sebagian dari kalian ini belum pernah ketemu sama sekali, ada yang sudah bertemu ya. Tapi seseorang ini naksir kamu secara diam-diam, dia belum mengutarakan, belum mengekspresikan, cuman dia ini udah ada kode-kode ya. Jadi bisa diambil klaim positifnya aja ya. Kemudian di sini seseorang ini adalah orang yang penting ya. Dalam arti penting gini, dia tuh bukan orang yang biasa-biasa ya. Tadi kan ada yang terbaca bahwa ada yang dia tuh pemimpin atau dia punya perusahaan atau punya usaha sendiri atau juga dia senior di tempat kerjanya, dia punya bawahan-bawahannya. Jadi bisa diartikan seseorang ini di sana adalah orang yang penting ya. Dan juga maksudnya bukan orang sembarangan ya yang nggak punya pekerjaan, nggak. Yang terlihat adalah orang yang penting, orang yang punya pekerjaan bagus. Kemudian dia ini adalah orang yang kreatif, yang punya ide-ide kreatif, punya solusi gitu. Misalkan ada masalah ini, dia bukan orang yang stuck gitu ya, dia orangnya tuh cerdas begitu ya. Jadi klaim aja energi positifnya ya. Semoga ini resonate dengan kalian ya, bisa terbolak-balik, bisa pas ataupun tidak sama sekali. Di skip aja, jangan marah-marah di komen ya. Aku percaya kalian ini orang-orang baik ya, orang-orang udah dewasa. Jadi berbijaklah dalam komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kembali lagi nanti dengan video yang lain dengan judul yang berbeda. Bye bye.